Halo semuanya, selamat datang di channel Dokter Anime. Tempatnya bahas alur cerita anime yang durasinya panjang pol-polan. Mimin juga bakal ngasih upload video terbaru juga di sini cuy. BTW Mimin mau ngadain giveaway senilai Rp500.000 buat 5 orang pemenang untuk setiap minggunya. Pengumuman akan diumumkan setiap hari Minggu dan pengumuman akan diumumin lewat Telegram grupnya Dokter Anime cuy. Cari aja Dokter Anime 123, Dokter Anime 123. Caranya gampang banget pastinya dong. Like, komen, dan subscribe channel ini dan komentar bagus dan request judul filmnya cuy. Jangan lewatkan kesempatan ini cuy, karena kesempatan tidak akan datang dua kali. Kalau kalian mau uang 500.000 langsung saja di komen dan dituliskan aja judul filmnya. Gampang banget caranya cuy. Oke lah, kalau begitu langsung saja kita lanjut. Kali ini cuy kita akan ngebahas anime yang berjudul Tengoku Damekyo. Anime ini menceritakan Jepang yang hancur setelah terjadi bencana yang sebelumnya tak pernah terjadi. Muncul monster aneh yang disebut Hitogui. Kiruko yang bekerja di Nanako, Tokyo menerima permintaan misterius dari seorang wanita. Bawa anak ini ke surga. Kiruko pun memutuskan melakukan perjalanan bersama Maru, anak laki-laki yang dipercaya padanya untuk menemukan surga. Kalau kalian udah penasaran cuy, bagaimana inti ceritanya? Langsung saja kita sikat seperti biasa. Tapi sebelum kita mulai, pasang dulu headset kalian. Lupakan kenangan tentang mantan. Atur posisi rebahan ternyaman kalian. Selamat menonton sambil gelisotan. Ceki bro. Di Akademi Takahara, Tokyo mendatangi Mimihime yang nampak melamun di atap untuk memberitahu bahwa kelas sudah dimulai. Mimihime segera berbalik dan memberitahu tentang ujian. Tokyo bingung karena seingatnya hari ini hanya pelajaran biasa. Namun ketika mereka telah berada di kelas, guru robot mengkonfirmasi tentang ujian dan segera membagikan soal. Saat mengerjakan soal, layar tablet Tokyo tiba-tiba menghitam dan memunculkan soal yang bertanya, apakah mereka ingin pergi ke dunia luar? Sementara itu di suatu kota yang telah ditinggalkan akibat bencana alam. Maru dan Kiruko memasuki salah satu rumah. Kiruko menemukan sikat gigi baru, sedangkan Maru mendapatkan tisu toilet yang masih utuh. Ketika mereka menjelajah lebih dalam untuk mencari makanan, keduanya menemukan sepasang suami istri yang telah meninggal di atas kasur. Menduga kemungkinan pasangan tersebut meninggal karena kelaparan, Kiruko menyimpulkan bahwa mereka tidak akan menemukan makanan apapun di rumah tersebut. Mereka kemudian memasuki rumah lain dan melihat perabotan yang ada di sana. Keduanya yakin pemiliknya dahulu adalah orang kaya. Kiruko menemukan beberapa makanan kaleng dan mulai mengolahnya dengan mencampurkan rumput yang tumbuh di sekitar rumah. Ia meyakini rumput tersebut dapat dimakan, namun saat mencicipinya, keduanya langsung memuntahkannya karena rasanya yang pahit. Malam harinya, saat mereka mencoba tertidur, Maru melihat Kiruko yang memperhatikan selembar foto laki-laki. Ia menduga laki-laki itu adalah kekasihnya. Namun Kiruko memberitahu bahwa lelaki itu adalah sahabatnya. Ia berharap bisa bertemu dengan sahabatnya sekali lagi mengantar Maru ke tempat tujuannya. Keesokan paginya, Kiruko dan Maru melanjutkan perjalanan. Karena telah kehabisan petunjuk, keduanya pun memutuskan untuk mengikuti jalur kereta. Tiba-tiba saja, gerombolan preman muncul, menghadang keduanya dan memerintahkan Kiruko serta Maru meletakkan tas mereka. Saat Kiruko mengeluarkan pistolnya, para preman berubah pikiran dan memutuskan pergi. Namun, salah satu di antara mereka curiga dan menduga pistol yang ditodongkan Kiruko hanya mainan. Para preman pun berbalik dan mulai menyerang keduanya. Kiruko memanjat pagar besi, sementara Maru mencoba bertarung. Ketika seorang preman berniat mengejar Maru dengan stick golf, ia melepaskan tembakan yang mengeluarkan sinar laser dan melelehkan tiang listrik. Para preman langsung ketakutan dan mencoba berlindung saat tiang besi tersebut ambruk. Kiruko menodongkan pistolnya. Ia mengungkit kata-kata mereka yang ingin mengirimkan ke surga. Ia membenarkan
bahwa dirinya dan Maru memang sedang mencari surga. Mereka kemudian pergi ke tempat tinggal para preman. Di sana Kiruko melihat generator dan ingin mengisi ulang baterainya. Namun salah satu preman nampaknya masih kesal. Kiruko menekannya dengan pistolnya. Kiruko mengatakan bahwa ia dan Maru akan pergi setelah baterainya terisi penuh. Akhirnya preman tersebut mengalah dan membiarkan Kiruko menggunakan generator mereka. Setelahnya Kiruko mencoba menanyakan tentang tempat bernama surga. Salah satu preman menjawab bahwa ia tidak ada tempat seperti surga setelah bencana besar. Seorang preman lain kemudian datang, memberitahu tentang surga bagi pecinta tomat. Beberapa saat kemudian, baterai Kiruko telah terisi penuh dan mereka bersiap pergi melanjutkan perjalanan. Saat ditanya tentang baterai tersebut, Kiruko memberitahu bahwa itu adalah baterai untuk pistolnya. Para preman pun langsung kesal menyadari bahwa Kiruko mengancam mereka dengan pistol kosong. Di tempat yang lain, ketika ujian telah selesai, Tokyo menanyakan bagaimana Mimihime mengetahui hal tersebut. Mimihime mengatakan bahwa dirinya hanya mengandalkan firasatnya. Taka ingin mengajak mereka berolahraga, namun Anzu, Tokyo, dan para murid yang lain menolak. Taka kemudian melompati pagar dan akan mengajak Kona. Sementara itu Tokyo dan Mimihime pergi berkeliling sekolah sambil membicarakan tentang dunia luar. Saat keduanya mencapai dinding besar yang mengelilingi sekolah, Mimihime mengatakan bahwa ia percaya ada sebuah dunia yang berada di balik dinding. Malamnya, Tokyo yang tidak dapat tidur karena memikirkan kata-kata Mimihime pergi keluar asrama. Kepala sekolah Encho memanggil Tokyo, lalu menyarankannya untuk minum obat jika tidak dapat tidur. Tokyo kemudian bertanya, apakah ada dunia di luar di balik dinding? Encho bertanya, apakah Tokyo yang memikirkan hal tersebut? Tokyo menjelaskan, Mimihime lah yang menduga tentang kemungkinan keberadaan suatu dunia di luar dinding. Encho memuji kepekaan Mimihime dan membenarkan bahwa ada dunia di luar di balik dinding. Sementara itu Kiruko dan Maru akhirnya menemukan penginapan dan bertemu dengan seorang wanita. Kiruko menjual baterai yang ditemukannya dan mendapatkan sejumlah uang sebagai bayaran. Ia mencoba menanyakan tentang sahabatnya dan menyebutkan nama Inazaki Robin sambil menunjukkan fotonya. Namun setelah memeriksa buku tamu, Kiruko tidak menemukan nama tersebut di daftar kunjungan. Setelah mandi, Kiruko memperhatikan tas senapan yang tersimpan di sudut ruangan. Wanita itu memberitahu bahwa di sekitar tempatnya monster sering muncul saat malam hari. Kiruko bertanya, apakah yang dimaksud wanita itu adalah monster pemakan manusia. Wanita tersebut terlihat mengambil pisau, tetapi melepaskannya dan memberitahu bahwa senapannya tidak mempan untuk membunuh si monster. Kiruko mengatakan bahwa dirinya dapat membunuh monster tersebut dengan laser kirunya. Saat wanita itu mengajak keduanya makan bersama, ia salah paham dan mengira Kiruko dan Maru adalah kakak beradik yang memiliki perasaan cinta. Kiruko menepisnya dan menjelaskan bahwa dirinya menerima permintaan untuk menjadi pengawal Maru. Baginya Maru hanya sebatas klien yang harus ia lindungi. Ketika keduanya berniat tidur, Maru menjauhkan kasurnya dari Kiruko. Nampaknya ucapan Kiruko sebelumnya membuat Maru tersinggung. Kiruko bertanya apakah Maru marah dengannya. Namun saat ia mendekat, Kiruko menemukan Maru yang sudah tertidur. Kiruko akhirnya mematikan lampu. Dan saat akan pergi ke fotonya, ia tiba-tiba merasa lemas dan tertidur seketika. Sementara itu di ruangan depan, wanita pemilik pemandian terlihat sedang menyiapkan senapan ketika sesosok monster muncul di balik jendela. Di tempat yang lain, Encho melanjutkan penjelasannya kepada Tokyo tentang keberadaan dunia luar. Ia memberitahu bahwa itu adalah dunia yang kotor yang dipenuhi monster mengerikan yang disebut sebagai neraka. Di penginapan, Kiruko terbangun dan membangunkan Maru yang masih tertidur. Setelah berhasil keluar dari kamar yang dikunci, keduanya bergabung dengan wanita pemilik penginapan yang menghadapi monster. Saat hendak menghabisinya, wanita itu melarang keduanya. Ia mengungkapkan bahwa monster tersebut adalah putranya yang bernama Yuto. Kiruko menyimpulkan bahwa monster tersebut rupanya telah memakan Yuto. Wanita itu menyangkalnya dan menyatakan bahwa Yuto ada di dalam monster itu, dan makhluk itu adalah putranya.
Kiriko menyadari wanita itu rupanya sengaja memberikan obat tidur pada makanan mereka untuk melindungi dari monster itu. Namun mengetahui bagaimana brutalnya makhluk itu memangsa manusia, ia yakin jasad Yuto sudah hancur. Wanita itu masih menyatakan bahwa monster tersebut adalah Yuto dan pernah menolongnya ketika dirinya diserang seseorang. Kiriko menyerah mengingat pistolnya yang sudah kehabisan baterai dan tidak akan menyerang jika makhluk tersebut memang tidak mengancam. Wanita pemilik penginapan mencoba berkomunikasi dengan monster. Namun saat ia berbalik, makhluk itu mencincangnya dan memakannya. Maru menutup matanya dan ketika membuka mata, ia melihat Kiriko yang tetap tenang meski mereka baru saja melihat seseorang dibunuh dengan brutal di depan mata. Maru memutuskan bertarung. Ia pun menghabisi si monster tersebut dengan kekuatannya. Keesokan paginya, keduanya melanjutkan perjalanan menuju ke surga tomat dengan membuat rakit dan menyusuri sungai. Setelah mendarat, mereka membicarakan tentang surga dan Kiriko meminta Maru tidak menyembunyikan apapun darinya. Maru menunjukkan kotak berisikan suntikan dan obat kepada Kiriko. Ia memberitahu tentang seseorang yang memiliki wajah yang mirip dengannya, dan dirinya diminta untuk menyuntikkan obat tersebut. Maru yakin seseorang yang mirip dengannya berada di suatu tempat bernama surga. Kiriko bertanya tentang apa yang terjadi setelah orang tersebut menerima suntikan obat. Maru tidak yakin, namun ia menduga obat tersebut mungkin akan menyembuhkan penyakit yang diderita orang itu. Keduanya kemudian tiba di suatu desa. Lalu diperkenalkan kepada kepala desa yang bernama Kusakabe dan istrinya yang bernama Momoko. Saat malam tiba, Kiriko dan Maru membicarakan tentang situasi di desa, menyimpulkan bahwa tidak ada yang terkejut ketika melihat wajah Maru. Kiriko meyakini bahwa di tempat tersebut tidak ada orang yang memiliki wajah yang sama dengannya. Keduanya kemudian melihat sebuah kardus berlogo burung yang memiliki logo yang sama dengan senjata laser peninggalan Mikura yang dibawa oleh Kiriko. Maru mencoba menanyakan dari mana kardus itu berasal, namun ia tidak dapat jawaban yang membantu. Keesokan harinya, keduanya memutuskan kembali ke Tokyo dengan menumpang kapal. Maru mengungkapkan perasaan sukanya kepada Kiriko dan ingin melupakan pencariannya tentang surga. Kiriko menolak dan mengungkapkan meski tubuhnya memiliki fisik perempuan, namun otaknya adalah seorang pria. Alih-alih menganggap dirinya sebagai seorang gadis, Kiriko mengklaim dirinya sebagai seorang lelaki. 5 tahun lalu, pada 12 September 2034, di hari peringatan 10 tahun bencana yang dahsyat, para warga yang bertahan mencari nafkah dengan mengikuti balapan go-kart listrik. Salah satu pembalap yang ikut dalam ajang itu adalah Kiriko. Sementara itu, Haruki terlihat sedang dihajar oleh 2 orang pria yang menjual tiket palsu balapan. Inazaki Robin kemudian datang, menghajar kedua pria tersebut. Ia memberitahu Haruki adalah cara berurusan dengan berandalan seperti mereka. Setelahnya mereka bergabung dengan anak-anak yang lain. Tidak lama kemudian, Kiriko dan Dr. Sakota Teruhiko yang baru kembali dari balapan muncul. Kiriko memberitahu bahwa dirinya menabrak dan didiskualifikasi. Haruko panik dan memeriksa apakah Kiriko terluka. Kiriko memberitahu bahwa para pembalap lain langsung menghindarinya sehingga dirinya baik-baik saja.
Saat Kiriko akan pergi, Ran memberitahu bahwa dirinya sudah memasang lampu kilat di kameranya. Kiriko meminta Ran mengambil fotonya dengan Sakota. Dan setelah keduanya pergi, Ken memberitahu Hiruko bahwa Sakota sedang melakukan penelitian tentang monster pemangsa manusia dan melakukan eksperimen manusia. Saat itulah, Robin sedang menyelidikinya dan sebaiknya mereka tidak membiarkan Kiriko dekat-dekat dengan Sakota. Malam harinya, Robin dan beberapa warga pergi ke distrik 3 untuk membantu orang-orang di sana menghadapi pemangsa manusia. Hiruko memutuskan untuk pergi dan percaya akan dapat membantu dengan senjata barunya. Keesokan paginya, Hiruko kembali dengan selamat. Meski saat tiba di distrik 3, Robin memarahinya habis-habisan. Robin menjadi overprotective karena dahulu adiknya yang seumuran dengan Hiruko hilang saat bencana dahsyat. Hiruko kemudian pergi ke tempat tinggi untuk menonton balapan go-kart Kiriko. Saat memeriksa keberadaan Kiriko dengan teropong, ia melihat pemangsa manusia yang tidak terlihat masuk ke game center. Ia bergegas turun ke arena untuk memberitahukan hal tersebut, namun balapan telah dimulai lebih dulu. Hiruko pergi mengambil jalur lain dan bertekad untuk membereskan makhluk tersebut. Namun saat ia melepaskan tembakan, senjatanya sama sekali tidak mempan. Hiruko mengeluarkan pisau dan mencoba menikamnya. Beberapa saat kemudian, para pembalap go-kart akan tiba di lokasi pemangsa manusia muncul. Kiriko yang sampai lebih dulu segera menyadari keberadaan monster tersebut dan menginstruksikan kepada para pembalap lain untuk menghentikan balapan. Saat Kiriko berbalik, dirinya terkejut melihat Hiruko yang telah dimakan setengah tubuh. Ia mencoba menyerang makhluk tersebut dan menarik Hiruko keluar dari mulutnya. Hiruko berhasil mengeluarkan Hiruko, namun setengah tubuhnya telah hancur. Hiruko masih sempat membuka mata melihat Kiriko yang menangis sebelum kesadarannya menghilang. Beberapa hari telah berlalu. Hiruko terbangun dan saat melihat pantulan wajah di cermin, ia terkejut menemukan wajah Kiriko yang ada di sana. Nampaknya Sakota telah melakukan sesuatu di mana ia memindahkan otak Hiruko ke dalam tubuh Kiriko. 4 bulan berlalu. Luka-luka dari operasi di tubuh Kiriko telah pulih. Hiruko yakin Robin pasti menyelidiki tentang Sakota yang menghilang setelah melakukan operasi padanya. Ia bertanya-tanya bagaimana dirinya bisa berada di dalam tubuh Kiriko dan mengapa Kiriko yang meninggal. Haruko kemudian pergi ke asosiasi balap Asakusa untuk bertemu dengan Robin. Namun ia terkejut saat diberitahu bahwa mungkin Robin menghilang dan mungkin telah dibunuh pada September tahun lalu. Hiruko bergegas menuju ke pantai asuhan tempat di mana teman-temannya yang lain berada. Setibanya di sana, ia tidak menemukan siapapun dan mengetahui bahwa tempat tersebut telah ditinggalkan sejak kematian Kiriko dan hilangnya Robin. Haruko yakin bahwa Robin masih hidup di suatu tempat. Memutuskan pergi mencari Sakota yang diyakini mengetahui lokasi Robin serta kematian Kiriko. Alasan mengapa dirinya berada di dalam tubuh Kiriko. Ia menggunakan nama Kiruko dan mulai bepergian ke kota-kota lain. Kembali ke masa kini, Kiruko mengakhiri ceritanya dan Maru cukup shock untuk menerima kebenaran itu. Saat mereka masuk ke kapal, ketika mendengar teriakan dari dalam, keduanya melihat pemangsa manusia yang muncul di luar jendela. Mereka segera memberitahu kapten kapal, dan Kiruko mencoba menembak pemangsa manusia itu. Namun, mereka terkejut saat menyadari serangan senjata Kiruko sama sekali tidak mempan. Di tempat yang lain, Tokyo pergi menemui Kuku yang menunggunya di batas dinding. Kuku memanjat dinding tanpa kesulitan dan membuka lubang ventilasi. Ketika Tokyo mencoba mengikutinya, ia langsung melorot dan tidak bisa memanjat dinding semudah Kuku. Teringat dengan ide Taka yang pernah menggunakan robot untuk memanjat tiang, Tokyo pun menirunya dan berhasil memanjat dinding. Kembali ke kapal, semua orang mengalami kesulitan menghadapi pemangsa manusia. Kapal masih harus menempuh waktu setengah jam untuk tiba di daratan. Kiruko memikirkan suatu rencana dan bersama Maru
Mereka menggiring monster tersebut ke ruangan di dasar kapal yang dipenuhi oleh ganja kering. Maru panik karena pintu ruangan tersebut tidak dapat dibuka. Namun Kiruko memberitahu bahwa mereka tidak perlu membukanya. Tiba-tiba saja makhluk tersebut mengering dan cairan yang menyelubungi tubuhnya terhisap ke dalam ganja kering. Sementara itu, Tokyo dan Kuku tiba di suatu ruangan dan melihat makhluk-makhluk kecil yang terlihat seperti pemangsa manusia yang berada di dalam tabung seperti inkubator. Kuku menyebut makhluk tersebut sebagai bayi dan Tokyo mencoba mengamatinya dari dekat. Tiba-tiba, alarm peringatan tanda penyusup berbunyi dan keduanya langsung panik. Encho dan beberapa orang segera memeriksanya. Namun mereka tidak menemukan tanda-tanda penyusup dan menduga terjadi kesalahan pada alarm. Di tempat yang lain, kapal akhirnya mendarat. Dan sebelum berpisah dengan kru, Kiruko mencoba menanyakan tentang logo burung. Setelah mengikuti informasi yang diberikan, keduanya tiba-tiba di reruntuhan dan hanya menemukan makanan. Sementara logo burung yang mereka temui jauh berbeda dengan logo yang ada di pistol Kiruko. Keesokan harinya di sekolah, Tokyo melihat Shiro yang menarik Mimihime ke suatu ruangan. Ia mengikuti mereka. Lalu mendengar Shiro yang mencoba mengungkapkan perasaan sukanya kepada Mimihime. Tokyo kemudian pergi ke tempat Taro dirawat dan hampir dicium. Namun tiba-tiba Tokyo melepaskan diri dan berlari pergi. Ia didekati oleh Kona dan setelah cukup tenang, Tokyo mengungkapkan semua orang yang bersikap aneh. Kona mengatakan bahwa perasaan suka adalah sesuatu yang wajar. Tokyo merenungkan hal tersebut selama beberapa saat dan menyimpulkan perasaannya kepada Kona yang adalah rasa suka. Kona tersenyum dan membahas hal yang sama. Malamnya Tokyo hendak pergi tidur dengan perasaan gembira. Namun ia mendapat panggilan dan diminta pergi ke kamar rawat Tarao. Setelah semua orang meninggalkan keduanya untuk berbicara, Tarao meminta maaf atas kejadian siang tadi. Tokyo tidak mempermasalahkannya dan menggenggam tangan Tarao untuk menenangkannya. Tarao mengungkapkan bahwa dirinya sudah tidak dapat disembuhkan dan Tokyo harus pergi kabur dari tempat tersebut yang diklaimnya berbahaya. Sementara itu, Kiroko dan Marou tiba di kota. Keduanya pergi untuk menjual kaset yang mereka temukan. Pria pemilik toko mengatakan jika kaset tersebut masih berfungsi, harganya bisa mencapai 400.000. Namun saat pemutarnya, mereka kecewa mengetahui kaset tersebut yang ternyata sudah rusak. Kiroko masih menyelesaikan urusannya yang lain, sehingga Maru pergi bermain video game sambil menunggunya. Beberapa pria tampak tidak senang dengan Maru dan mencoba untuk menyerangnya. Namun Maru mengamuk saat seorang pria menendang wajahnya hingga giginya lepas. Ia mengajar mereka semua dengan brutal dan membuat yang lain ketakutan. Saat Kiroko muncul, ia mendang salah satu pria yang berniat melarikan diri dan mengajak Maru pergi mencari tempat istirahat. Keesokan harinya, Maru menceritakan hal yang terjadi di masa lalu hingga dirinya bertemu dengan Mikura yang mengadopsinya. Kiroko bertanya, apakah Maru menganggap Mikura ini sebagai wanita? Maru mengatakan bahwa dirinya hanya menganggap Mikura sebagai orang yang harus diikuti. Kiroko masih mencoba menggali informasi dari Maru untuk menemukan petunjuk lokasi surga. Maru mengatakan beberapa kali pun dirinya menceritakan tentang masa lalunya. Kiroko hanya akan mendengar cerita yang sama. Namun Kiroko menepisnya dan menyatakan, semakin sering Maru mengulangi ceritanya, kemungkinan besar ia akan membahas sesuatu yang belum pernah ia ceritakan. Kiroko akan pergi keluar untuk berbelanja dan meminta Maru tetap di sana. Ia yakin para pria yang kemarin dihajarnya pasti akan mencarinya untuk membalas dendam. Setibanya di kota, Kiroko sedang membaca koran dan mendengar 3 orang pria berkeliling mencari Maru. Ia secara tidak sengaja juga mendengarkan rumor tentang Kementerian Rekonstruksi.
Kiroko teringat di masa lalu, Robin pernah memberitahunya tentang kelompok yang menculik orang dengan keterampilan dan keahlian khusus untuk mengembalikan peradaban. Ia kemudian pulang dan panik saat tidak menemukan Maru di tempatnya. Maru tiba-tiba muncul dari kamar sebelah. Saat ia memeriksanya, Kiroko kesal mengetahuinya sedang melihat majalah dewasa. Meski begitu, Kiroko tetap khawatir dan memintanya untuk tidak menghilang saat dirinya kembali. Maru kemudian memeluk Kiroko untuk menenangkannya. Kiroko memberitahu sesuatu yang mengeras di balik celana. Dan Maru langsung melepaskan diri dengan panik. Sementara itu, Sawatari pergi ke ruangan untuk memeriksa para bayi dan terkejut saat melihat jejak sepatu yang tertinggal di dinding. Sawatari yang tidak mengetahui bahwa jejak itu memiliki sepatu Tokyo. Bahwa jejak itu milik sepatu Tokyo saat mereka menyusup. Ia pergi berkeliling untuk menemukan jejak yang cocok. Keesokan paginya, pengumuman kematian Tarao disiarkan dan para anak-anak diminta berkumpul untuk memberikan ucapan belasungkawa. Setelahnya Encho meminta Mina untuk mengkremasi Tarao. Saat mereka membicarakan tentang penyakit Tarao, Encho memerintahkan Sawatari untuk mencari tahu asal mula dan cara menyembuhkan penyakit tersebut. Di kamar mandi, Tokyo terlihat sedang muntah-muntah. Ia nampaknya ketakutan dan menduga kemungkinan dirinya menderita penyakit yang sama seperti Tarao. Sementara itu, Maru dan Kiroko mendengar langkah kaki yang mendekat. Keduanya menduga orang yang datang adalah pria yang ingin membalaskan dendam dengan Maru. Namun ternyata orang yang muncul adalah salah satu dari kru kapal yang memberi mereka tumpangan tempo hari. Pria itu ingin meminta mereka mengawalnya menuju ke Ordo Abadi untuk menemui seseorang dokter yang dapat membuatnya hidup abadi. Kiroko mengeluarkan foto Sakota dan bertanya apakah dia adalah dokter yang dimaksud. Namun pria itu mengungkapkan bahwa dirinya tidak mengetahui informasi apapun tentang dokter itu. Ia kemudian memberitahu jika bagian organ dari monster ditransplantasikan ke manusia, maka manusia yang akan menerimanya akan menjadi kuat dan abadi. Maru menduga isi tas pria itu adalah organ monster. Pria tersebut membenarkan dan saat menunjukkan botol tempat organ disimpan, ia panik melihat bagian tubuh telah hancur. Kiroko menawarkan sejumlah uang agar mereka dapat memberi organ monster. Dan sebagai gantinya, ia meminta memberitahu lokasi Ordo Abadi. Di tempat yang lain, Sawatari memberitahu Encho bahwa jasad Tarao telah selesai dikremasi. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Saat mereka pergi ke ruangan lain, keduanya melihat gumpalan organ yang aneh yang tersisa. Keesokan paginya, Kiroko dan Maru melanjutkan perjalanan. Mereka menanyakan tentang suatu tempat kepada seorang gadis yang bernama Totori. Saat keduanya akan pergi ke arah yang disebutkan, Totori menawari keduanya untuk menginap di tempatnya. Meski Maru menolak karena mereka hanya akan sebentar singgah di tempat itu, Kiroko memutuskan menyewa kamar untuk menyimpan barang-barang mereka. Setelah mendapatkan kunci, Maru mengetahui bahwa Kiroko menitipkan tas hanya untuk membantu Totori mendapatkan penghasilan. Keduanya kemudian pergi ke tempat di mana mereka dapat mengambil air bersih. Setibanya di sana, Maru melihat seseorang yang pingsan dan mendekatinya untuk memberikan pertolongan. Pria itu memberitahu keberadaan si monster dan meminta mereka untuk menolong temannya. Saat mengarahkan senter ke samping, Kiroko menemukan seorang pria yang tergeletak dengan luka parah dan telah tewas. Sesosok monster kemudian muncul menyerang mereka. Setelah Kiroko berhasil melumpuhkannya dengan pistol dan bersiap menghabisinya dengan kekuatannya. Namun saat mencoba melakukannya, kekuatannya tidak mempan. Mereka menyadari bahwa makhluk tersebut bukanlah Hiruko, melainkan beruang liar. Saat keduanya memanjat bangunan untuk berlindung, Kiroko memeriksa pistolnya. Lalu menyadari bahwa satu baterainya terjatuh di bawah. Kiroko menyuruh Maru untuk mengambil baterai tersebut, serta berjanji dirinya akan memperbolehkannya menyentuh semangkanya. Sungguh buset. Setelah keduanya bekerja sama, akhirnya baterai berhasil didapatkan dan beruang telah diatasi.
Mereka kembali ke penginapan dan menyadari bahwa peta yang dibeli Kiruko ternyata berisi informasi palsu. Kiruko menyuruh Maru kembali ke kamarnya sendiri, tetapi ia diingatkan tentang janjinya. Saat Maru mencoba menyentuh semangka Kiruko, Totori masuk dan menegur keduanya. Totori menarik Maru ke kamar lain dan menawarkan diri untuk bermain dengannya. Tiba-tiba saja, Totori menarik tangan Maru ke semangkanya. Ia merasakan sesuatu dan memanggil Kiruko dengan panik. Namun saat Kiruko muncul, ia melihat pemandangan yang membuat Maru sulit menjelaskan situasinya. Sementara itu Tokyo yang pergi untuk memeriksa kesehatannya. Ia lega saat diberitahu kondisinya yang baik-baik saja dan hanya diminta untuk beristirahat. Ketika Tokyo pergi ke UKS untuk beristirahat, ia bertemu dengan sesosok makhluk yang melayang di atasnya. Tiba-tiba kaki dan tangannya berubah mengerikan, dan saat Tokyo terbangun, ia menyadari semua itu hanyalah mimpi. Watari kemudian masuk menanyakan kondisinya, dan mencurigai sepatu Tokyo. Melanjutkan perjalanan, Kiruko dan Maru memasang iklan jasa pemburu Hiruko atau pemangsa manusia untuk memancing ordo abadi. Malam harinya mereka membakar ikan hasil pancingan, dan Kiruko memperhatikan Maru yang terlihat melamun. Kiruko menduga Maru memikirkan Totori. Namun Maru menjelaskan bahwa dirinya sedang memikirkan cara membagi ikan yang mereka bakar agar sama rata. Dari arah suatu bangunan, nampak dua orang pria yang mengawasi Maru dan Kiruko. Mereka menemui Dokter Usami yang sepertinya sedang melakukan suatu operasi. Pria itu memberitahu tentang Maru dan Kiruko serta iklan bertuliskan jasa membunuh monster pemangsa manusia. Usami memerintahkan mereka untuk membawa Kiruko dan Maru menghadapnya. Saat seseorang datang, Kiruko nampak sedang menyadari umpan yang mereka pasang telah berhasil. Keduanya dibawa ke suatu tempat dan menanyakan tentang ordo abadi Kiruko yang menunjukkan foto Sakota. Lalu bertanya apakah mereka anggota dari ordo abadi. Ketiganya mengatakan bahwa mereka adalah Livyuman, kelompok yang menentang ordo tersebut. Kiruko mengatakan bahwa ia dan Maru tidak mengetahui apapun tentang ordo keabadian. Ketua Livyuman yang bernama Mizuhashi menjelaskan bahwa ordo tersebut berkedok rumah sakit. 1 tahun lalu, dirinya pernah ke sana untuk memeriksa kakinya. Namun ia malah ditahan dan kakinya diamputasi lalu diganti dengan kaki besi. Mereka meyakini Dr. Usami melakukan eksperimen kepada manusia. Hingga saat ini, masih banyak orang yang berobat ke sana tanpa menyadari mereka akan menjadi korban malpraktek. Dan anggota tubuhnya akan diganti dengan mesin. Mizuhashi mengungkapkan, saat dirawat di sana, dirinya secara tidak sengaja melihat potongan tubuh manusia yang dipaksa hidup dengan menggunakan mesin. Ngeri kali cuy. Ketika tubuh tersebut menyadari keberadaannya, ia memohon untuk dibiarkan mati. Kiruko menunjukkan foto Sakato dan mencoba mengonfirmasi sekali lagi bahwa pria di fotonya bukan Usami. Mizuhashi meyakini bahwa mereka adalah orang yang berbeda, dan Usami terlihat jauh lebih muda. Kiruko kemudian menyinggung tentang ordo keabadian yang mentransplantasikan organ pemangsa manusia ke tubuh manusia. Mizuhashi menduga ordo keabadian memelihara monster tersebut di Rubanah markas mereka. Saat pergi mandi, Maru menanyakan apakah Kiruko akan menerima permintaan memburu permintaan Livyuman pemburu pemangsa manusia. Karena mereka bersedia membayar dan memikirkan umat manusia akan binasa jika makhluk tersebut tidak dimusnahkan. Kiruko pun memutuskan menerima permintaan tersebut. Keesokan harinya, Mizuhashi memimpin para pengikutnya berdemo di depan gedung DPR. Maksudnya gedung Ordo Keabadian cuy. Untuk mengalihkan perhatian agar Kiruko dan Maru dapat menyusup ke Rubanah melalui pintu lain. Keduanya dibantu oleh penjaga Rubanah yang merupakan mata-mata Livyuman. Saat menuruni tangga dan membuka pintu ruangan lain, Kiruko dan Maru menemukan tempat tersebut dalam keadaan terang benderang. Keduanya sedikit terkejut mengetahui listrik yang masih menyala, yang membuat rumor tentang sistem pendukung kehidupan yang semakin masuk akal. Maru mengungkapkan kegelisahannya jika merasa dijebak agar masuk ke dalam perangkap. Kiruko merasa dugaan Maru itu masuk akal.
dan mendadak panik saat memikirkan bahwa mereka berdua akan dibius dengan gas tidur untuk dijadikan eksperimen. Mereka kemudian melihat pemangsa manusia paralis yang menempel pada kap mobil. Dan Maru segera menghancurkannya saat keduanya menyusuri tempat tersebut. Maru menemukan yang lain. Kiruko melihat pemangsa manusia dengan ukuran yang lebih besar dan menempel di dinding. Keduanya menduga makhluk tersebut adalah bosnya. Saat Kiruko menatap makhluk tersebut, pemangsa manusia lain yang berukuran kecil berjumlah sangat banyak tiba-tiba muncul di berbagai tempat. Kiruko mencoba menembak mereka, namun senjatanya sama sekali tidak mempan. Ia melihat Maru yang juga telah dikerumuni pemangsa manusia, dan dirinya tidak berdaya saat makhluk tersebut mulai memakan tangan dan kakinya. Dikembalikan ke kenyataan, Kiruko menyadari rupanya semua itu adalah ilusi. Maru segera menghancurkan para Hiruko dan memastikan semuanya telah aman. Keduanya mendengar suara langkah kaki mendekat, dan Usami muncul dari kegelapan. Usami mengomentari Hiruko yang telah mati dan ingin meminta bantuan mereka untuk membunuh seseorang. Kerumunan yang dipimpin Mizuhashi masih melanjutkan demo di depan gedung Ordo Keabadian. Saat seseorang melempar batu ke arah gedung, salah satu anggota Ordo melempar balik batu tersebut mengenai kepala Mizuhashi. Mereka mengamuk, dan setelah membantu Mizuhashi bangun, kelompok tersebut langsung bubar. Anggota Ordo Keabadian masih merasa aneh, mengingat sebelumnya kelompok tersebut sangat menggebu-gebu tetapi langsung bubar hanya karena lemparan sebuah batu. Sementara itu Usami mengajak Kiruko dan Maru ikut dengannya. Mereka melewati suatu ruangan yang dipenuhi oleh para pasien, di mana anggota tubuh mereka telah digantikan dengan mesin. Seorang pasien laki-laki mendekati Usami, memberitahu bahwa tangan palsunya mengeluarkan bunyian aneh. Usami memeriksanya sebentar dan mengatakan bahwa ia hanya perlu memberinya semprotan silikon. Setelah berpindah ke ruangan lain, Usami bertanya apakah mereka dapat membunuh seseorang yang berada di balik tirai seperti membunuh para Haruko di Rubana. Ketika mereka membuka tirai, Maru tidak sanggup melihat seseorang yang berada di sana. Ia bertanya mengapa Usami tidak mematikan semua mesin dan membiarkannya meninggal. Usami menjelaskan jika mesin tersebut dimatikan, maka dia akan menjadi monster seperti apa yang mereka lihat di Rubana. Kiruko terkejut dan bertanya, apakah pemangsa manusia dahulunya adalah manusia? Usami mengungkapkan makhluk itu sedikit berbeda dari manusia. Mereka adalah mantan manusia yang meninggal akibat penyakit dan berubah menjadi monster. Ia menciptakan tempat tersebut untuk mempertahankan sisi manusia korban. Dan untuk memperlambat perkembangan penyakitnya, dirinya harus mengamputasi bagian tubuh yang terkontaminasi. Usami mengatakan pasien tersebut mungkin bisa meninggal sebagai manusia. Jika Maru membunuhnya dengan cara membunuh monster, Maru mencoba meletakkan tangannya di atas tubuh pasien itu dan mengatakan dirinya bisa mengabulkan permintaan Usami. Melalui komunikasi yang terhubung pada tablet, pasien tersebut mengatakan sebelum meninggal dirinya ingin bisa melihat langit. Namun Usami tidak dapat mengabulkannya, mengingat tubuhnya harus tetap terhubung pada mesin. Kiruko memperhatikan jendela besar yang berada di luar ruangan, dan mereka mencoba memanjangkan kabel agar para mesin itu bisa tersambung hingga mendekati jendela. Beberapa saat kemudian, setelah dibiarkan menatap langit, Maru pun melakukan tugasnya. Usami mengungkapkan rasa bersalahnya karena selama ini telah membuat Hoshino menderita. Namun mereka memberitahu pesan terakhir yang disampaikan Hoshio sebelum meninggal, bahwa ia berterima kasih kepada Usami karena telah membuatnya meninggal sebagai manusia. Ia juga berterima kasih karena Usami telah memberinya satu matanya. Usami mulai menangis saat membaca pesan terakhir bahwa Hoshio menyukainya. Mereka kemudian bergabung dengan yang lain dan memberitahu bahwa kelompok Livyuman menyerang semua orang sambil meneriakkan bahwa Mizuhashi telah meninggal. Usami memberitahu letak pemukiman pada peta dan meminta mereka untuk pergi ke sana terlebih dahulu. Ia akan segera menyusul setelah memberikan pemakaman yang layak untuk Hoshio. Beberapa saat kemudian, Hiruko mencoba menunjukkan foto Robin dan Sakota.
Orang-orang tidak mengenali Sakota, tetapi mereka mengenali Robin yang dipanggilnya sebagai Dokter Inazaki. Kiroko diberitahu 2 tahun yang lalu Robin pernah ikut membantu mereka sebelum ia menghilang. Setelahnya, Kiroko dan Maru menunggu Usami yang pergi memakamkan Hoshio. Di atap satu bangunan, Usami memeluk tubuh Hoshio. Ia mencium keningnya. Ia mengarahkan pistol ke kepala dan menarik pelatuk. Suara tembakan tersebut terdengar mencapai Kiroko dan Maru. Keduanya bergegas pergi ke sana dan menemukan Usami yang telah tewas di samping Hoshio. Maru dan Kiroko ikut dengan mobil Juichi untuk pergi ke kota bertembok. Di perjalanan, mereka mengetahui bahwa Juichi memiliki tato angka 11 lain di bahunya. Saat Maru memeriksanya, ia memastikan tato tersebut asli dan ceritanya tentang kota bertembok itu adalah kisah nyata. Beberapa saat kemudian, Maru dan Kiroko mengikuti instruksi Juichi untuk membawa mereka ke sebuah gedung yang menjadi reruntuhan. Saat memeriksa tempat tersebut, tiba-tiba udara dan segala sesuatu di sekitar mereka membeku. Kiroko mengetahui keberadaan pemangsa manusia dan mencoba melepaskan tembakan ke atas. Keduanya bergegas pergi, tetapi monster tersebut muncul di jendela. Kiroko berhasil menjatuhkannya dengan tembakan. Tetapi saat Maru berniat menghabisinya, mereka mengetahui bahwa tubuh utama makhluk tersebut sudah melarikan diri. Keduanya kemudian kembali menemui Juichi dan memberitahu bahwa tidak ada siapapun di sana. Kiroko menduga semua orang pergi setelah gedungnya hancur. Dan pemangsa manusia bersarang di sana. Melihat Juichi yang terlihat sedih, Kiroko bersimpati dan memintanya tidak putus asa. Tiba-tiba seseorang memanggil mereka. Dan saat Juichi menoleh, kedua pria tersebut mengenalinya sebagai babi pembiak nomor 11. Mereka sangat senang melihat Juichi yang ternyata masih hidup. Juichi menyapa kedua pria itu dengan panggilan babi pembiak nomor 6 dan nomor 9. Keduanya memberitahu bahwa putra Juichi masih hidup, lalu mengajaknya ikut bersama mereka. Di perjalanan, Juichi diberitahu apa yang terjadi setelah ia melarikan diri. Mereka kemudian tiba di suatu tempat, dan Juichi bertemu dengan putranya yang bernama Jugo. Juichi langsung berlari dan berhambur memeluk putranya erat-erat. Kiroko berusaha tidak menangis, tetapi ia kesulitan menyembunyikan air mata harunya itu. Malamnya, mereka mengadakan pesta untuk penyambutan Juichi. Setelah mandi dan akan pergi tidur, Maru menanyakan apa yang mereka lakukan besok. Kiroko memberitahu rencananya untuk menyelidiki fasilitas Ibaraki yang merupakan salah satu cabang Akademi Takahara. Larut malamnya saat semua orang tertidur, Kiroko terbangun ketika merasakan hawa dingin pemangsa manusia. Ia segera membangunkan Maru dan semua orang dan mereka bergegas pergi keluar. Orang-orang panik saat menyadari Jugo, Juichi dan bos tidak ada di antara mereka. Saat bos muncul dengan menyeret Juichi yang pingsan, ia meminta Kiroko membawa Jugo. Kiroko segera berlari dan memerintahkan mereka untuk terus bergerak. Namun meski terus berlari sambil menggendong Jugo, Kiroko menyadari hawa dingin itu terus mengikutinya. Ia mulai ambruk dan nyaris membeku. Maru kemudian mengejarnya dan menjauhkan Jugo dari Kiroko. Maru mencoba memberitahu bahwa dirinya ini bisa merasakan aura Hiruko dari Jugo. Dan hawa beku yang mereka rasakan berasal dari bocah itu. Saat Jugo keluar dari bongkahan es, anak itu menangis. Dan hawa beku di sekitar mereka langsung menghilang. Sementara itu di ruangannya, Tokyo mengirim pesan kepada Kona bahwa tidak akan lama sesuatu di dalam perutnya akan dikeluarkan. Dan dirinya akan kembali ke sekolah. Di ruangan yang lain saat keduanya berpapasan, Sawatari memberitahu bahwa Tokyo akan segera melahirkan. Aoshima tiba-tiba terlihat panik dan Sawatari mencoba menenangkannya. Keesokan harinya, Juichi memberikan mobilnya kepada Maru dan Kiroko. Keduanya kemudian berpisah dengan semua orang dan melanjutkan perjalanan. Di akademi, Aoshima mengumpulkan para murid dan mengumumkan teman-teman baru mereka yang berusia 5 tahun. Sementara itu, Juichi terlihat membunuh salah satu rekannya yang ia anggap sebagai pembunuh ibu Jugo. Setelahnya ia bersama Jugo membawa kabur mobil mereka dan meninggalkan rumah tersebut. Episode 11. Di akademi, Minihime terlihat kewalahan menemani para anak-anak baru yang bermain.
Sementara anak-anak yang mengelilingi Kona terlihat duduk tenang, memperhatikan menggambar. Di ruangan lain, terlihat beberapa tenaga medis yang membantu proses persalinan dari Tokyo. Sementara itu, Maru dan Kiruko melanjutkan perjalanan mereka menuju ke fasilitas Ibaraki. Di tempat berbeda, Sawatari berada di suatu ruangan memperhatikan bayi Tokyo yang telah lahir. Setelahnya, Sawatari pergi menemui Encho di ruangannya. Keduanya membicarakan tentang senjata, penyakit, dan juga anak Tokyo. Saat mereka berdebat, Encho mengalami sesak nafas dan baru reda ketika meminum obatnya. Encho mengungkapkan dirinya paham bahwa sisa hidupnya itu terbatas. Ia akan menjadi Aoshima dan akan menunggu hingga anak Tokyo yang merupakan wadahnya menjadi dewasa. Setelah itu, dirinya akan bisa menerima transplantasi kedua. Sementara itu, Maru dan Kiruko berhenti di suatu tempat. Maru rupanya mengalami mabuk darat dan ia harus beristirahat untuk sementara waktu. Kiruko menemukan roti kaleng yang sudah kadaluarsa 7 tahun yang lalu. Sehingga ia memanggangnya dan memakannya bersama dengan Maru. Kiruko menceritakan saat Maru tertidur, ia berkeliling di daerah setempat tetapi tidak menemukan apapun karena seluruh area sudah dijarah dengan bersih. Ia juga memberitahu, meski mendapat keuntungan dengan memiliki mobil, mereka harus menempuh waktu yang lama mengingat banyaknya retakan di jalanan. Malamnya, Maru yang sudah menghabiskan seluruh waktu siangnya dengan tidur, tidak bisa memejamkan matanya sedikit pun. Ia berdiri di luar jendela dan melihat asap di kejauhan. Maru membangunkan Kiruko dan memberitahukan hal tersebut. Setelah memeriksa peta pada kompas, Kiruko menduga asap tersebut berasal dari fasilitas Ibaraki. Mereka sepakat akan pergi ke sana besok pagi dengan berjalan kaki dan meninggalkan mobil di tempat tersebut. Di akademi, Mimihime mendatangi Ohama yang sedang bermain seorang diri. Ia bertanya mengapa Ohama tidak bermain dengan anak yang lain. Ohama menangis dan memberitahu bahwa dirinya hanya akan menyusahkan mereka. Saat Mimihime membuka kacamata hitam, anak itu menghapus air matanya. Tiba-tiba ia terjebak dalam ilusi yang mengerikan. Ketika terbangun, ia mendapati dirinya yang berada di UKS dan mendengar suara Kona yang terbaring di sebelahnya. Setelah menceritakan tentang hal-hal aneh yang sering dialaminya, Kona menyimpulkan bahwa Mimihime memiliki intuisi yang kuat. Saat Mimihime meninggalkan UKS dan berniat kembali ke kamarnya, ia bertemu dengan Ohama yang menunggunya. Ohama mulai menangis dan meminta maaf. Mimihime membuka kacamata Ohama dan ketika ia terjebak dalam situasi ilusi yang mengerikan yang sama, dirinya mencoba untuk melepaskan diri. Ia berhasil menghancurkan ilusi tersebut dan meminta Ohama untuk tidak menangis. Keesokan harinya, semua murid berkumpul di kolam renang. Robot mengumumkan tentang ujian, di mana saat mereka tersesat tak ada jawaban. Anak-anak tersebut diminta untuk melanjutkan ke arah yang diyakini benar. Untuk mencapai bagian luar dari luar adalah yang pernah mereka sebagai Hiruko lakukan. Di hari berikutnya, Tokyo yang telah diperbolehkan bergabung ke kelas panik saat dirinya tidak dapat menemukan celananya. Ia berniat pergi ke kamar Mimihime untuk meminjamnya. Tetapi saat keluar, tiba-tiba ia dihadapkan dengan ujian yang akan segera berlangsung. Tokyo kemudian terbangun dan menyadari semua itu adalah mimpi. Ia melihat pantulan wajahnya di cermin dan sempat terkejut ketika melihat rambutnya yang kembali pendek. Tokyo ingat bahwa kemarin rambutnya baru saja dipotong. Sementara itu, para staf akademi panik saat mengetahui sebagian besar sistem Mina mati. Para murid yang sedang berada di halaman akademi histeris ketika tiba-tiba atap runtuh. Di tempat yang berbeda, Maru dan Kiruko melanjutkan perjalanan menuju ke fasilitas Itaba. Maru mencium aroma masakan dan saat mengikutinya, mereka melihat pasar yang dipenuhi oleh banyak orang. Ia merengek meminta dibelikan makanan yang terlihat sangat lezat. Kiruko berpikir jika apa yang dilihatnya adalah mimpi, maka mereka harus makan dulu sebelum bangun. Ia memberikan sejumlah uang untuk membeli makanan, namun diberitahu bahwa para penjual di pasar itu tidak menerima uang lama. Penjual menjelaskan bahwa mereka menggunakan chip sebagai mata uang.
Kiroko dan Maru bisa mendaftarkan diri sebagai pelancong di Kementerian Rekonstruksi untuk mendapatkan 5 chip. Setelah pergi ke kantor tersebut dan mendaftarkan diri, keduanya diberi chip oleh salah satu petugas. Mengetahui semua orang yang ada di kota telah terdaftar, Kiroko mengeluarkan foto Robin dan mencoba menanyakannya. Petugas itu menanyakan hubungan Kiroko dengan Robin. Kiroko memberitahu bahwa ia adalah keluarganya. Seorang petugas wanita mencoba menghubungi Robin yang dipanggil sebagai direktur. Wanita itu memberitahu bahwa Kiroko bisa menemui Robin 2 jam lagi di kilang filtrasi besar yang terletak di fasilitas Ibaraki. Setelahnya mereka pergi ke penginapan untuk beristirahat. Kiroko memutuskan pergi lebih dulu untuk menemui Robin dan berjanji kepada Maru akan segera kembali. Ia berlari sepanjang perjalanan dengan penasaran membantah sambil mengingat semua hal yang telah dilaluinya. Sesampainya di fasilitas Ibaraki, Kiroko melihat Robin dan berteriak sekeras-keras memanggilnya. Sementara itu, semua orang di akademi panik setelah langit-langit runtuh. Kona membawa semua anak-anak berlindung di kolam renang dan akan pergi mencari Tokyo. Sementara Mimihara, Shiro dan yang lainnya berencana pergi untuk menyelidiki lubang di dinding. Kembali ke fasilitas Ibaraki. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Robin menemui Kiroko yang diminta menunggu di suatu ruangan. Kiroko bertanya mengapa Robin ada di tempat itu. Dan kemana perginya anak-anak panti asuhan Funayama? Robin mendengar apa yang terjadi dan sedikit tidak percaya mengetahui otak Haruki berada di dalam tubuh Kiriko. Saat Robin menyebut tentang Sakota, Kiroko menanyakan keberadaan dokter tersebut. Robin mengungkapkan dirinya meninggalkan Asuka untuk mencari Sakota, tetapi kehilangan jejaknya. Kemudian ketika ia kembali, panti asuhan Fumayama sudah tidak ada. Setelahnya Robin mengajak Kiroko berkeliling dan menjelaskan lebih lanjut tentang tempat tersebut. Ketika mandi, Kiroko memikirkan bagaimana Robin yang mampu membangun kota dan seluruh fasilitas serta makanan yang sangat melimpah itu. Ia tidak dapat memungkiri bahwa dirinya merasa aman berada di sana. Saat Kiroko keluar untuk mengambil pakaiannya, tiba-tiba saja Robin memborgolnya dan membawanya ke kasur. Robin memaksa Kiroko melihat pantulannya di cermin dan menyatakan, siapa wajah yang muncul di sana? Kiroko mengatakan bahwa itu adalah wajah Kiriko. Meski pikirannya adalah milik Haruki, Robin kemudian mulai melepaskan pakaiannya dan meniduri Kiriko. Sementara itu, Maru menemukan pistol Kiriko yang ditinggalkan. Ia menunggunya pulang. Di akademi, Mimihime, Shiro, Anzu, dan Taka menyusuri dinding yang bolong dan terkejut saat melihat dunia luar dengan langit yang biru nampak sangat tinggi. Taka menantang mereka untuk pergi ke dunia luar yang berada di balik pagar besi. Siapa yang dapat pergi paling jauh, maka mereka akan menang. Saat melangkah melalui pagar besi yang rusak, Mimihime panik saat seekor serangga terbang di dekatnya. Ia juga mengeluhkan pengaturan cuaca yang terasa sangat panas. Teringat dengan Tokyo, Mimihime memutuskan untuk kembali ke asrama, dan Shiro memilih mengikutinya. Sementara Taka dan Anzu memutuskan melanjutkan perjalanan menuju ke dunia luar. 2 hari berlalu. Maru menunggu dengan gelisah Kiroko yang tak kunjung kembali. Keesokan paginya, ia memutuskan pergi ke fasilitas Shibaraki untuk menemui Kiroko. Ia dihadang oleh 2 penjaga dan mencoba menjelaskan tentang seseorang gadis yang datang 2 hari yang lalu. Para penjaga itu memberitahu bahwa gadis yang datang itu adalah pasangan Robin dan keduanya menghabiskan malam di kamar dengan suara yang sangat liar. Mereka juga diminta untuk melarang siapapun yang datang untuk masuk tanpa izin. Maru marah dan langsung menghajar keduanya. Ia menyusup masuk dan saat penjaga yang lain mencoba menghentikannya, Maru langsung menghajar mereka.
Salah satu dari mereka mengenali wanita itu adalah seorang yang mendaftar sebagai penduduk 3 bulan yang lalu. Makhluk tersebut tiba-tiba saja bergerak dan pintu segera ditutup. Mereka bertanya-tanya apa yang sebenarnya Robin lakukan di tempat tersebut. Dan ceritanya pun usai sampai di sini. Jadi cuy, anime ini mengusung genre misteri yang hampir setiap episodenya bikin penasaran aja nih cuy. Banyak banget hal yang belum terjawab. Tentunya ini akan menjadi plot hole yang akan dilanjut di season selanjutnya. Dan masih meninggalkan beberapa misteri tentunya. Udah pasti Tengoku Daimekyo ini akan butuh season 2 untuk lanjutannya cuy. Maka dari itu kalau kalian mau dilanjut ya silahkan semangatin Mimin dulu di kolom komentar. Dengan cara like, comment, dan subscribe dan juga komen lanjut. By the way, terima kasih untuk kalian yang stay menonton video ini dari awal sampai akhir. Cukup sekian dulu video kali ini cuy, karena udah panjang banget. Mimin ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk kalian yang selalu setia mendukung Mimin terus menghibur kalian semua setiap harinya. Jangan sungkan-sungkan untuk rekomendasikan film favorit kalian di kolom komentar biar kita bisa bahas di konten berikutnya. Oke lah cuy, sampai ketemu di lain waktu. See you in the next video and bye-bye.